Kita akan membahas mengenai negara hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia. Tiga hal ini merupakan isu utama pada masa reformasi, karena masa reformasi ini merupakan antitesis dari Orde Baru, di mana pada rezim Orde Baru, penguasa lebih mempertontonkan sebagai pemerintahan yang otoriter dibanding dengan pemerintahan yang menjunjung negara hukum. Demokrasi juga menjadi suatu hal yang asing pada masa pemerintahan Orde Baru karena pemerintahan tidak dijalankan secara demokratis, akan tapi lebih banyak berpusat kepada pemerintah pusat. Dan hak asasi manusia. Sama halnya dengan demokrasi, hak asasi manusia ini juga menjadi hal yang asing pada masa Orde Baru karena kebebasan dibungkam. Apapun yang dianggap mengancam kekuasaan Orde Baru, maka akan dibungkam oleh penguasa. Oleh karenanya maka banyak hak asasi manusia yang dilanggar pada masa Orde Baru. Karena itulah begitu masuk reformasi sebagai antitesis dari apa yang terjadi pada masa Orde Baru, isu utama yang disuarakan adalah negara hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia. Inilah tiga isu yang banyak mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara selama masa reformasi hingga saat ini. Sekarang kita akan membahas secara sepintas mengenai negara hukum. Apa itu negara hukum? Negara hukum berarti suatu negara yang di dalam wilayahnya semua alat-alat kelengkapan dari negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakannya, baik terhadap warga negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing, tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan hukum yang berlaku. Alat-alat kelengkapan negara ini berarti organ-organ negara, khususnya pemerintah. Di negara hukum, organ-organ negara dalam melakukan tindakan terhadap warga negaranya harus didasarkan pada hukum yang berlaku, tidak secara sewenang-wenang. Artinya apa? Tindakan dari pemerintah dibatasi oleh hukum yang berlaku. Kemudian, antar organ-organ negara atau alat-alat kelengkapan negara dalam saling berhubungan satu dengan yang lain juga tidak boleh sewenang-wenang. Misalnya hubungan antara presiden dengan menteri, hubungan antara menteri dengan bawahannya, kemudian hubungan antara presiden dengan DPR, maka harus memperhatikan hukum yang berlaku. Sehingga hubungan antar satu organ dengan organ negara yang lain juga tidak dilakukan di luar hukum yang ada. Semuanya sesuai dengan hukum yang berlaku. Kemudian yang kedua, semua orang atau penduduk dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan hukum yang berlaku. Dengan dua pengertian negara hukum ini, maka secara umum yang disebut sebagai negara hukum adalah di mana tindakan baik penguasa maupun penduduk dibatasi oleh hukum yang berlaku. Artinya, hukum membatasi tindakan yang dilakukan oleh alat-alat kelengkapan atau organ-organ negara dan juga masyarakat atau penduduk. Semuanya harus berpedoman kepada hukum yang berlaku. Ini pengertian negara hukum. Jadi misalnya menyelesaikan konflik antara satu orang dengan orang yang lain, maka tidak boleh menyelesaikan di luar koridor hukum. Misalnya Eigenrechting atau main hakim sendiri. Maka kalau ada orang yang melakukan perbuatan main hakim sendiri, biasanya ada yang mengatakan, mari kita selesaikan secara hukum. Sama juga misalnya ada utang piutang satu dengan yang lain, tidak ada kata sepakat dalam penyelesaian utang piutang itu, maka biasanya salah satu pihak akan mengatakan, mari kita selesaikan secara hukum. Oleh karenanya maka tindakan-tindakan
alat-alat kelengkapan atau organ-organ kelengkapan negara, dan semua orang atau penduduk harus sesuai dengan peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Ini pengertian negara hukum. Ada beberapa ciri negara hukum. Karena Indonesia dasar negaranya adalah Pancasila, dasar negara ini berarti menjadi sumber dari hukum yang ada. Maka negara hukum di Indonesia disebut sebagai negara hukum Pancasila. Negara hukum yang didasarkan pada Pancasila. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit menyatakan negara Indonesia adalah negara hukum. Sekarang apa ciri-ciri dari negara hukum? Nah, ciri-ciri ini tidak ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945, tetapi sudah diakomodasi dalam pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, ciri negara hukum adalah supremasi hukum. Maknanya apa? Hukum itu supreme. Hukum itu menjadi panglima. Hukum itu menjadi yang tertinggi. Maka Indonesia bukan makstat. Indonesia bukan merupakan negara kekuasaan. Artinya bukan kekuasaan yang tertinggi, tapi hukum. Karena kekuasaan akan dibatasi oleh hukum yang berlaku. Kemudian ciri yang kedua, persamaan dalam hukum atau equality before the law. Tidak ada diskriminasi di dalam hukum. Di hadapan hukum semuanya sama. Mau itu pejabat, mau itu rakyat biasa, mau itu orang kaya, orang miskin, maka di muka hukum semuanya sama. Ini negara hukum. Ini prinsip yang sangat penting yaitu equality before the law. Ini di dalam Islam juga merupakan prinsip yang utama di dalam penegakan hukum. Sudah dicontohkan oleh Rasulullah, beliau pernah mengatakan bahwa lau saraqat Fatimah binti la taqata'tu yadaha. Andai saja Fatimah anakku mencuri, maka niscaya akan aku potong tangannya. Jadi anak seorang Rasul saja, Nabi tetap akan memberlakukan hukuman potong tangan manakala kedapatan melakukan jarimah sariqah atau pencurian. Sama halnya juga dengan negara hukum Indonesia, equality before the law menjadi prinsip yang utama. Sekalipun di dalam implementasinya seringkali prinsip ini dilanggar. Makanya ada masalah akses to justice, ada masalah akses untuk mendapatkan keadilan, di mana terkadang keadilan mudah diakses oleh orang yang punya modal yang besar, tetapi sulit diakses oleh orang-orang yang tidak memiliki modal besar atau tidak memiliki kedudukan. Maka kalau dilambangkan hukum itu biasanya dengan Dewi Themis yang memegang pedang, kemudian matanya ditutup, tangan yang satu memegang timbangan. Maknanya apa? Hukum itu harus netral. Maka matanya ditutup. Tidak melihat ini kaya, ini miskin, ini pejabat, ini bukan. Tapi netral. Equal, semuanya diperlakukan sama. Kemudian pedang. Nah, pedang ini maksudnya hukum adalah panglima, supreme. Maka ada yang membuat anekdot, sekarang pedang yang dipegang oleh Dewi Themis ini diarahkan ke bawah. Artinya apa? Pedang itu tumpul ke atas. Jadi kalau ada kasus hukum itu menjadi tumpul manakala yang melakukan adalah orang-orang yang di kalangan atas, punya kedudukan yang tinggi. Tapi sebaliknya hukum itu tajam ke bawah untuk orang-orang yang tidak memiliki kedudukan yang tinggi di dalam masyarakat atau tidak memiliki modal. Ini terkadang terjadi di dalam implementasinya. Tetapi prinsipnya mestinya di negara hukum harus menjunjung tinggi equality before the law. Kemudian yang ketiga, asas legalitas. Asas legalitas itu terkait dengan kepastian hukum. Apa itu asas legalitas? Segala tindakan baik yang dilakukan oleh penguasa maupun yang dilakukan oleh masyarakat harus ada dasar hukumnya yaitu undang-undang. Nah, dalam hal ini terutama tindakan yang dilakukan oleh penguasa. Sehingga apa yang bisa dilakukan oleh penguasa menjadi pasti karena harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah, di dalam hukum pidana misalnya asas legalitas ini menjadi asas yang pokok.
sesuai dengan adigum nullum delictum nulla pona sine praevia lege. Nullum delictum tidak ada delik atau perbuatan pidana atau kejahatan. Nulla pona tidak ada pemidanaan atau tidak ada penjatuhan pidana. Sine tanpa previa sebelum ada lege, undang-undang atau hukum yang tertulis. Artinya penduduk atau masyarakat akan terlindungi haknya. Tidak bisa dirampas haknya. Tidak bisa dituduh melakukan suatu perbuatan yang jahat, kemudian dijatuhi pidana oleh penguasa, manakala belum ada hukum yang mengatur. Jadi jelas dulu hukumnya, sehingga menjadi pasti mana perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, baik oleh penguasa maupun oleh masyarakat. Ini asas legalitas. Jadi hukum itu harus pasti. Sehingga menggambarkan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Kemudian ciri yang keempat, pembatasan kekuasaan. Ada kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yudikatif ini berarti kekuasaan untuk mengawasi dilaksanakannya peraturan perundang-undangan. Legislatif ini berarti kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan. Eksekutif ini kekuasaan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka antar kekuasaan ini ada pembatasan satu dengan yang lain sehingga ada check and balances. Ada kontrol dan penyeimbang satu dengan yang lain. Ketika ada eksekutif melanggar peraturan perundang-undangan, maka yang akan memberikan kontrol adalah kekuasaan yudikatif. Nah, yang menjadi problem kalau semua kekuasaan itu dikooptasi. Misalnya eksekutif digenggam, legislatif digenggam, yudikatif digenggam, maka menjadi tidak ada check and balances. Nah sekarang, kekuasaan eksekutif dengan kekuasaan legislatif itu menjadi sama. Kekuasaan eksekutif di mana pemimpin tertingginya adalah presiden. Yang mengusung presiden dalam pencalonannya yang utama adalah PDI Perjuangan. Didukung oleh partai-partai yang lain. Tapi yang utama adalah PDI Perjuangan. Kemudian kekuasaan legislatif. Ketua DPR-nya dari PDI Perjuangan. Dan mayoritas merupakan partai pendukung pemerintah. Sehingga antara eksekutif dengan legislatif ini ya akhirnya tidak ada lagi check and balances. Apa yang dilakukan oleh eksekutif akan distempel oleh legislatif. Maka usulan rancangan undang-undang yang diajukan penguasa kepada legislatif akan selalu goal dengan mudah. Contoh nyata misalnya, Omnibus Law mudah sekali distempel oleh eksekutif. Sebelumnya distempel oleh legislatif. Sebelumnya misalnya RUU perubahan Undang-Undang KPK yang juga kontroversial. Juga dalam waktu yang singkat antara eksekutif dengan legislatif menyetujui sehingga sah menjadi undang-undang karena kompak eksekutif dengan legislatif. Kenapa kompak? Karena berasal dari partai yang sama. Karena mereka satu gerbong sehingga check and balances yang menjadi kurang. Padahal mestinya legislatif ini juga melakukan kontrol terhadap eksekutif. Sekarang yudikatif yang ada di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Di Mahkamah Konstitusi terdiri atas 9 hakim. 3 hakim dipilih oleh DPR, 3 hakim dipilih oleh Presiden, dan 3 hakim dari Mahkamah Agung. Berarti 6 komposisinya itu dari DPR dan juga pemerintah, dan 3 berasal dari Mahkamah Agung. Oleh karenanya maka secara komposisi saja bisa jadi Mahkamah Konstitusi itu dikooptasi oleh kekuasaan eksekutif dan legislatif yang mereka itu berada di dalam satu gerbong. Nah, contoh yang mudah untuk mengkooptasi itu misalnya
Pemerintah bersama dengan DPR bersama-sama membahas dan akhirnya disahkan RUU mengenai perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang memperpanjang masa atau periodisasi hakim Mahkamah Konstitusi di mana hakim MK ini bisa menjabat sampai 15 tahun. Kemudian usia pensiunnya diperpanjang. Ini bisa jadi merupakan salah satu upaya untuk mempengaruhi independensi dari hakim di Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau legislatif, eksekutif, yudikatif sudah ada di dalam satu gerbong, maka ini menjadi suatu bencana di dalam negara hukum. Kemudian cirinya negara hukum Pancasila adalah peradilan yang bebas dan tidak memihak. Ya, yudikatif, peradilan mestinya bebas, independen, tidak dipengaruhi oleh kekuasaan manapun termasuk eksekutif dan legislatif, dan tidak memihak. Artinya memperlakukan para pihak dengan sama karena memposisikan para pihak sesuai dengan prinsip equality before the law. Kemudian peradilan tata usaha negara. Ini sebagai kontrol juga terhadap kebijakan penguasa. Karena peradilan tata usaha negara ini kompetensi absolutnya adalah untuk memeriksa keputusan tata usaha negara. Jadi ketika ada keputusan tata usaha negara, kemudian dianggapnya bertentangan dengan undang-undang atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, akan dilakukan gugatan ke peradilan tata usaha negara. Misalnya keputusan seorang pejabat untuk melakukan penggusuran, maka ketika dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, akan dilakukan gugatan ke peradilan tata usaha negara. Keputusan melakukan penggusuran itu nanti bisa diputus, akan dibatalkan sehingga tidak jadi dilakukan penggusuran, bisa disertai dengan ganti kerugian tertentu tapi sifatnya terbatas, atau dinyatakan sah. Maka berarti penggusuran itu merupakan sesuatu tindakan yang sah dan tidak perlu dihentikan karena memang dasarnya itu dinyatakan sah. Ini untuk mengontrol perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah atau pejabat tata usaha negara. Kemudian ada peradilan tata negara atau constitutional court. Yang tadi saya sampaikan di Indonesia ini Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi itu merupakan lembaga yudikatif pasca reformasi. Sebelumnya tidak ada. Salah satu fungsi utamanya adalah untuk menjaga konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga manakala ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 bisa dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Ya misalnya sekarang Omnibus Law ini sekarang baru dibahas oleh akademisi mengenai kemungkinannya untuk dilakukan judicial review atau uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Sama halnya dengan yang sekarang masih berproses, tinggal nunggu keputusan yang diajukan oleh Fakultas Hukum UI, yaitu uji materi terhadap undang-undang perubahan undang-undang KPK. Yang sudah dikaji secara mendalam oleh Fakultas Hukum UI, kemudian disimpulkan undang-undang itu melanggar Undang-Undang Dasar 1945, maka diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Kemudian ciri dari negara hukum Pancasila adalah perlindungan hak asasi manusia. Jadi salah satu ciri dari negara hukum memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak asasi manusia. Kemudian ciri negara hukum Pancasila bersifat demokratis. Artinya kekuasaan tertinggi ada pada rakyat. Kemudian ciri negara hukum Pancasila, negara berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan kesejahteraan atau welfare state. Maka apapun hukum yang dikeluarkan oleh penguasa, maka itu menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat atau membentuk negara kesejahteraan.
welfare state. Kemudian transparansi dan kontrol sosial. Apa yang dilakukan oleh pemerintah itu harus transparan, tidak kucing-kucingan. Dan dengan transparansi itu maka memungkinkan adanya kontrol sosial. Jadi di negara hukum diberikan kebebasan bagi masyarakat untuk melakukan kontrol. Misalnya DPR bersama pemerintah terkesan sembunyi-sembunyi dalam pengesahan sebuah undang-undang yang kontroversial. Maka begitu disahkan terjadi demonstrasi menolak pengesahan undang-undang tersebut. Maka ini ada kontrol sosial. Ketika kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif itu berada dalam satu gerbong, maka yang dapat melakukan kontrol adalah masyarakat atau civil society, gerakan masyarakat. Salah satunya melakukan demonstrasi. Di negara hukum Pancasila, maka semacam itu mestinya diberikan tempat yang memadai. Kemudian yang terakhir, ciri dari negara hukum Pancasila ini yang menjadi khas dari negara hukum Pancasila adalah berketuhanan yang Maha Esa. Norma-norma yang ada, hukum-hukum yang ada harus bisa dipertanggungjawabkan kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi pembuatan hukum itu tidak hanya berorientasi kepada antroposentris atau berorientasi pada manusia, akan tetapi juga harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan yang Maha Esa. Maka moralitas-moralitas di dalam agama mestinya mewarnai dari hukum yang ada di negara hukum Pancasila. Ini beberapa ciri dari negara hukum Pancasila, di mana negara hukum tersebut secara tegas dinyatakan di dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kalau ditanya apakah Indonesia itu negara hukum? Ya. Dasarnya pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Negara hukum yang bagaimana? Negara hukum yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, karena Pancasila merupakan dasar negara dan juga merupakan pedoman hidup bagi bangsa Indonesia. Ini ciri negara hukum. Sekarang kita masuk ke demokrasi. Sebelum nanti kita akan akhiri dengan hak asasi manusia. Apa pengertian demokrasi? Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata demos atau rakyat dan kratein yang berarti pemerintahan. Sehingga kalau diartikan secara bahasa, maka demokrasi adalah pemerintahan rakyat. Artinya apa? Kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara adalah rakyat. Ini kalau kita memahami demokrasi secara letterleh. Kemudian Abraham Lincoln, mantan Presiden Amerika Serikat. Ia pernah mengatakan, democracy is the government from the people, by the people, and for the people. Ini pengertian yang sudah sangat dikenal. Demokrasi adalah government, pemerintahan, from the people, dari rakyat, by the people, oleh rakyat, and for the people, untuk rakyat. Jadi pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan juga untuk rakyat. Ini demokrasi dalam pengertian yang sudah sangat masyhur atau dikenal. Sekarang konsep demokrasi. Konsep demokrasi itu bisa meliputi 3. Yang pertama, demokrasi secara filosofis. Yang kedua, demokrasi secara sosiologis. Dan yang ketiga, demokrasi secara psikologis. Konsep demokrasi secara filosofis berarti demokrasi sebagai ide, norma, dan prinsip. Artinya apa? Demokrasi itu merupakan sesuatu yang dicita-citakan. Ide itu kan sesuatu yang ideal. Kemudian demokrasi itu merupakan norma. Demokrasi itu adalah hukum. Dan demokrasi itu adalah prinsip.
Sehingga demokrasi secara filosofis, mestinya demokrasi itu harus menjiwai semua yang ada di sebuah bangsa dan negara. Karena apa? Demokrasi sebagai ide yang dicita-citakan. Demokrasi sebagai aturan atau norma. Demokrasi sebagai prinsip atau pegangan di dalam kehidupan. Ini demokrasi secara filosofis. Maka kita dalam bertindak, pemerintah dalam bertindak, itu semuanya mestinya demokratis. Karena apa? Demokrasi itu juga bermakna konsep secara filosofis. Kemudian yang kedua, konsep demokrasi secara sosiologis. Artinya apa? Demokrasi sebagai sistem sosial. Artinya apa? Di dalam kehidupan masyarakat diimplementasikan prinsip-prinsip demokrasi. Ini demokrasi sebagai sistem sosial. Jadi interaksi antara satu orang dengan orang yang lain itu berprinsip pada demokrasi. Anda berinteraksi dengan sahabat, maka mestinya menerapkan konsep demokrasi. Artinya apa? Tidak egois. Menghargai pendapat orang lain. Ini konsep demokrasi secara sosiologis. Jadi bukan hanya pengertiannya, mestinya pemerintah mendengarkan aspirasi dari rakyat. Tapi kita pun di dalam kehidupan masyarakat juga mestinya menghargai pendapat orang lain. Terkadang kita menginginkan pemerintah mau mendengarkan aspirasi rakyat, tapi kita sendiri egois, tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Ini tidak konsisten. Terjadi kontradiksi antara apa yang dia praktekkan dalam sebuah sistem sosial dengan apa yang diinginkan dia terhadap negara. Maka mestinya demokrasi menjadi konsep yang dipraktekkan dalam sistem sosial. Kemudian konsep demokrasi secara psikologis. Demokrasi sebagai wawasan. Jadi dipelajari. Menjadi isu yang memang dikuasai oleh setiap orang. Maka kita perlu belajar mengenai demokrasi. Demokrasi sebagai wawasan, sebagai pengetahuan. Kemudian demokrasi sebagai sikap. Mewujud dalam sikap seorang individu. Kalau sudah mewujud di dalam sikap individu, maka juga mewujud di dalam perilaku individu dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi ini ada hubungannya juga dengan demokrasi sebagai sistem sosial. Nah, tetapi kalau psikologis ini lebih kepada individu, sekalipun akan terkait juga dengan orang lain. Tapi kalau demokrasi sebagai sistem sosial ini tidak hanya menyangkut individu, jadi juga menyangkut kehidupan bernegara. Sistem sosial itu kan luas, bisa kehidupan berbangsa, bermasyarakat, bernegara. Pemerintah mendengarkan aspirasi dari rakyat, ini juga konsep demokrasi secara sosiologis. Karena hubungan antara warga negara dengan negara ini juga masuk sebagai sebuah sistem sosial. Tapi kalau secara psikologis, ini lebih kepada individu yang berhubungan dengan orang lain dalam sebuah masyarakat. Seperti yang tadi saya contohkan. Si A bersahabat dengan si B, maka si A ini mestinya tidak egois. Karena apa? Demokrasi sudah menjadi sikap dan perilaku yang mewujud dalam setiap individu. Artinya mau menghargai pendapat orang lain. Nah ini secara psikologis yang berbeda sebenarnya titik tekannya dibanding dengan konsep demokrasi secara sosiologis. Kalau psikologis lebih pada hubungan kemasyarakatan, kalau sosiologis lebih luas lagi, bukan hanya kehidupan kemasyarakatan, tapi kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi dalam semua kehidupan yang merupakan sistem sosial itu mestinya diimplementasikan konsep demokrasi. Itu kalau demokrasi secara sosiologis.
Ya, bagaimana landasan konstitusional dari demokrasi? Pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Di ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum. Di sini jelas bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi selain sebagai negara hukum. Kenapa? Karena dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 jelas disebutkan kedaulatan berada di tangan rakyat. Artinya yang berdaulat, yang berkuasa adalah rakyat. Tetapi pelaksanaannya harus dilakukan menurut Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar ini merupakan hukum yang tertinggi. Nah, secara hierarki, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan peraturan perundang-undangan yang tertinggi. Sekarang kita masuk ke demokrasi sebagai sistem sosial kenegaraan. Tadi kan sebagai sistem sosial, itu berarti demokrasi melingkupi kehidupan bermasyarakat, hubungan antara satu individu dengan individu yang lain, kehidupan berbangsa, hubungan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, dan juga dalam kehidupan bernegara, hubungan antara pemerintah dengan warga negara atau antara organ-organ pemerintah yang satu dengan organ-organ pemerintah yang lain. Nah, sekarang bagaimana demokrasi dalam sistem sosial kenegaraan? Tadi berarti dalam kehidupan bernegara. Demokrasi sebagai sistem sosial kenegaraan memiliki 11 pilar. Yang pertama, kedaulatan rakyat. Yang paling berkuasa adalah rakyat. Maka yang menentukan mengenai siapa yang ada di dalam pemerintahan adalah rakyat. Siapa yang menentukan presiden dan wakil presidennya? Rakyat. Siapa yang menentukan anggota legislatif DPR dan juga DPD? Rakyat. Berarti siapa yang berdaulat? Rakyat. Kemudian yang kedua, cirinya adalah atau pilarnya, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. Jadi penguasa menjalankan pemerintahan, tetapi harus berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. Itulah di dalam negara demokrasi, pemerintah itu harus mendengarkan aspirasi rakyat. Jadi tidak tuli, tidak buta, tidak mau mendengar, tidak mau melihat fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat. Tidak mau mendengar ketika masyarakat secara masif menolak adanya undang-undang tertentu yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat. Nah, berarti kalau kita lihat di negara kita, untuk pilar yang kedua ini sudah mulai tergerus. Kemudian kekuasaan mayoritas, ya jelas yang berkuasa tentunya dari yang mayoritas. Ini sebagai konsekuensi dari sistem demokrasi. Jokowi, Ma'ruf Amin menjadi presiden wakil presiden karena dipilih oleh mayoritas. Yang memilih paling banyak dibanding dengan yang memilih calon yang lain. DPR juga yang terpilih adalah yang dipilih oleh mayoritas. Artinya dalam sistem demokrasi sebuah keniscayaan bahwa yang berkuasa adalah yang mayoritas. Tetapi sekalipun yang berkuasa adalah mayoritas, tetapi hak-hak minoritas ini juga harus dipenuhi. Bukan berarti yang mayoritas ini menindas atau mengabaikan yang minoritas. Kemudian pilar negara demokrasi adalah adanya jaminan hak-hak asasi manusia, termasuk jaminan dalam berpendapat, dalam berekspresi, jaminan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Ini adalah hak asasi manusia. Jadi jaminan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak itu merupakan bagian dari hak asasi manusia. Itu merupakan bagian dari hak ekosop, ekonomi, sosial, dan budaya. Siapa yang berkewajiban memenuhi hak asasi manusia itu atau to fulfill, yang wajib untuk memenuhi adalah negara.
maka harusnya negara melalui instrumen undang-undang dan juga peraturan perundang-undangan yang lainnya memberikan jaminan hak asasi manusia termasuk memberikan pekerjaan yang layak. Tapi kalau dengan Omnibus Law justru rakyat tidak mendapatkan pekerjaan yang layak karena yang lebih diutamakan adalah asing agar investasi itu bisa mudah masuk ke Indonesia, maka itu pemerintah berarti melanggar hak asasi manusia. Kalau melanggar HAM berarti melanggar konstitusi dan undang-undang itu bisa dimohonkan judicial review atau uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Kemudian pilar negara demokrasi adalah pemilihan yang bebas dan jujur. Jadi pemilu itu harus dilakukan dengan bebas, tidak ada intervensi, setiap individu punya kebebasan untuk memilih siapa yang dia kehendaki dan jujur, tidak ada kecurangan di dalam pemilu, termasuk tidak ada money politik dan lain sebagainya. Makanya di dalam undang-undang pemilu juga diatur mengenai larangan dilakukan politik uang atau money politik, karena itu merupakan perbuatan yang tidak jujur di dalam pemilihan dan itu mencederai sistem demokrasi. Kemudian ciri yang ketujuh, pilar yang ketujuh adalah persamaan di muka hukum atau equality before the law, yang tadi sudah saya sampaikan penjelasannya. Juga sebagai ciri negara hukum. Kemudian yang kedelapan, proses hukum yang wajar. Artinya proses hukum itu tidak dimanipulasi, tetapi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang sembilan, pembatasan pemerintahan secara konstitusional. Tadi juga sudah saya sampaikan, ya, pembatasan terhadap kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif diatur secara konstitusional atau diatur melalui konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum yang tertinggi. Kemudian pilar yang ke-10, pluralisme sosial. Dalam sistem demokrasi meniscayakan adanya pluralisme di dalam masyarakat. Plural, tidak seragam. Macam-macam kan? Ada orang yang kaya, ada orang yang miskin. Ini juga terkait dengan pluralisme ekonomi. Ada orang yang tinggi, ada orang yang rendah, ada orang yang tinggi, orang yang pendek, dan seterusnya. Ini plural di dalam kehidupan sosial. Juga ekonomi, ada kaya, miskin, itu biasa. Jadi tidak diseragamkan. Kemudian pluralisme politik, pilihan-pilihan politik yang beraneka ragam itu meniscayakan dalam sistem demokrasi. Jadi pluralisme atau keberagaman merupakan salah satu pilar di dalam demokrasi. Tapi kalau dilakukan penyeragaman, maka itu sudah melanggar pilar demokrasi. Yang terakhir adalah nilai-nilai toleransi. Di dalam demokrasi, perbedaan itu biasa, maka harus saling bertoleransi satu dengan yang lain. Menghormati pandangan yang berbeda. Pragmatisme itu dalam arti apapun yang dilakukan harus memiliki faedah atau manfaat bagi rakyat. Kerjasama, tidak sendirian. Ini prinsip atau pilar demokrasi juga. Ada kerjasama. Kerjasama antara pemerintah dengan rakyat, kerjasama antara satu individu dengan individu yang lain untuk bersama-sama berkontribusi di dalam pemerintahan. Terjadi kerjasama, karena negara ini tidak bisa dibangun hanya oleh penguasa tanpa kerjasama dengan pihak yang diperintah. Kemudian mufakat, ini menjadi prinsip demokrasi. Kalau dengan musyawarah sudah tercapai mufakat, maka itu sangat baik. Maka di dalam sistem demokrasi, voting itu merupakan jalan yang terakhir, manakala mufakat tidak bisa dipenuhi di dalam sebuah musyawarah. Ini juga sesuai dengan Pancasila, terutama Pancasila sila keempat terkait dengan permusyawaratan. Ya, dalam konteks demokrasi yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, 11 pilar tersebut harus ditambahkan. Tadi negara hukum Pancasila, demokrasi pun juga demokrasi Pancasila. Maka harus ditambahkan pilar yang ke-12, yaitu demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Demokrasi ini juga harus melihat kepada
nilai-nilai moral ketuhanan yang Maha Esa. Mentang-mentang punya kebebasan berpendapat, akan tetapi menghina orang lain. Mentang-mentang punya kebebasan berekspresi, tetapi penampilannya bernuansa pornografi. Ini tidak boleh. Jadi kebebasan tetap dibatasi oleh nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Karena demokrasi kita adalah demokrasi Pancasila, di mana sila yang menjadi ruh dari Pancasila itu adalah sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Inilah yang merupakan ciri khas demokrasi Indonesia atau yang dapat disebut dengan teodemokrasi. Teo itu Tuhan, yakni demokrasi yang dilandasi pada nilai ketuhanan yang Maha Esa. Nah, demokrasi Pancasila dengan demikian adalah kedaulatan atau kekuasaan tertinggi ada pada rakyat. Tadi, demos dan kratos. Demos dan kratein. Jadi demokrasi adalah kekuasaan atau pemerintahan rakyat. Nah, tetapi karena ada Pancasilanya dalam penyelenggaraannya dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, di mana tadi teodemokrasi karena sila pertama adalah ruh dari Pancasila. Pancasila itu ibarat tubuh manusia. Sila pertama adalah nyawanya atau ruhnya, sementara 4 sila yang lain itu sebagai anggota badannya. Sehingga Pancasila kalau tanpa sila pertama itu seperti tubuh manusia yang tak bernyawa atau tanpa ruh. Itulah pentingnya sila pertama sehingga dulu diperjuangkan oleh founding fathers masuk sebagai sila yang pertama karena memang punya makna. Ya, selanjutnya pentingnya pemerintahan yang demokratis. Terkait dengan hal ini, mengenai pentingnya pemerintahan yang demokratis, jadi kenapa sih demokrasi itu kok penting? Kenapa sih pemerintahan yang demokratis itu penting? Pemerintahan yang demokratis menjamin tegaknya kedaulatan rakyat. Jadi demokrasi mestinya yang berdaulat adalah rakyat. Yang berkuasa adalah rakyat. Maka pemerintahan yang demokratis menjamin kedaulatan rakyat. Kalau pemerintah tidak demokratis, tidak mau mendengar aspirasi rakyat, maka rakyat tidak akan berdaulat. Yang berdaulat siapa? Penguasa. Menjadi tidak mencerminkan negara yang demokratis. Maka pemerintahan yang demokratis itu akan menjamin tegaknya kedaulatan rakyat. Kemudian pemerintahan yang demokratis menghargai keberadaan individu untuk berpartisipasi dalam kehidupan bernegara secara maksimal. Setiap individu itu butuh penghargaan. Makanya pemerintahan yang demokratis ini pemerintahan yang menghargai keberadaan individu untuk berpartisipasi dalam kehidupan bernegara secara maksimal. Ada demonstrasi, tidak kemudian pemerintah bersikap represif. Kecuali memang dalam kondisi terpaksa, demonstrasi itu sudah berbuah menjadi kerusuhan yang membahayakan kepentingan publik. Tapi kalau tidak, maka pemerintah itu mesti menghargai karena itu adalah bentuk dari partisipasi individu terhadap kehidupan bernegara secara maksimal. Kalau pemerintah menghalangi demonstrasi, itu justru pemerintah melanggar prinsip-prinsip demokrasi. Setiap negara mempunyai ciri khas dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat atau demokrasinya. Jadi setiap negara punya ciri khas dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat atau demokrasinya, termasuk Indonesia. Ciri khasnya adalah demokrasi yang berdasarkan pada Pancasila atau berprinsip pada nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dari mana ciri khas tersebut? Ya terbentuk dari sejarah negara yang bersangkutan, dari sejarah Indonesia. Kemudian kebudayaan, pandangan hidup, tujuan yang ingin dicapai, semuanya itu menyatu kalau di Indonesia di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Maka demokrasi di Indonesia ciri khasnya adalah sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itulah tadi
demokrasi di Indonesia disebut sebagai teodemokrasi atau demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Ya, ini sudah umum saya kira dipelajari dalam materi demokrasi. Ada demokrasi langsung, ada demokrasi tidak langsung. Jadi demokrasi langsung itu model demokrasi yang memungkinkan semua warga tanpa melalui pejabat yang dipilih atau diangkat dapat ikut dalam pembuatan keputusan negara. Misalnya negara ingin memutuskan siapa presiden, wakil presidennya, dilakukan pemilihan secara langsung. Ini demokrasi langsung. Atau referendum misalnya. Nah, dulu di Timur Timur dilakukan jajak pendapat untuk memilih mau tetap menjadi bagian dari NKRI atau keluar sehingga menjadi negara yang merdeka. Ini demokrasi langsung. Ketika itu yang menang adalah yang pro kemerdekaan atau keluar dari NKRI sehingga menjadi negara tersendiri, berubah nama menjadi Timur Leste. Kemudian demokrasi tidak langsung. Kedaulatan berada di tangan rakyat, tapi implementasinya menggunakan sistem perwakilan. Contoh, pembahasan undang-undang. Mestinya kan dibahas bersama dengan rakyat. Tetapi yang digunakan adalah demokrasi tidak langsung. Pembahasan itu dilakukan oleh rakyat tetapi diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, ini kategori demokrasi bisa dibagi menjadi demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Ya, sekarang bagaimana hubungan antara demokrasi dan negara hukum? Demokrasi tanpa hukum maka akan menjadi anarkisme. Kenapa? Karena bebas tanpa dibatasi oleh hukum. Terjadi anarkisme. Kebebasan yang diunggul-unggulkan tanpa dibatasi oleh hukum. Negara hukum yang tanpa demokrasi menjadi negara otoriter. Seperti pada masa Orde Baru. Ada undang-undang, ada hukumnya. Tetapi hukumnya itu tidak dibuat secara partisipatif. Artinya tidak mendengarkan partisipasi dari masyarakat. Maka hukum hanya menjadi alat kekuasaan untuk mempertahankan kekuasaan. Maka menjadi otoriter. Jadi mempergunakan hukum sebagai alat kekuasaan. Itu salah satu yang menjadi kunci Soeharto untuk bisa mempertahankan kekuasaan selama 32 tahun. Jadi negara hukum tanpa demokrasi. Nah, hukum dan demokrasi harus menjadi satu kesatuan. Maka negara hukum yang demokratis penyebutannya, atau bisa juga negara demokrasi yang berdasarkan hukum. Jadi sama saja. Disebutnya bisa negara hukum yang demokratis atau demokrasi yang berdasarkan hukum. Yang terakhir, demokrasi sebagai sikap hidup. Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan lebih banyak berjalan pada tingkat pemerintahan atau kenegaraan. Ini kalau demokrasi sebagai bentuk pemerintahan, jadi hanya dalam hubungan dalam kehidupan bernegara. Warga negara dengan pemerintah, kemudian antar organ di dalam pemerintahan. Dan demokrasi tidak cukup berjalan di tingkat kenegaraan. Demokrasi juga memerlukan sikap hidup yang demokratis. Artinya apa? Demokrasi itu menjadi sikap bagi setiap individu. Baik sikap dari penyelenggara negara maupun warga negara pada umumnya. Jadi demokrasi itu menjadi warna di dalam kehidupan. Karena demokrasi itu sudah menjadi prinsip dalam setiap individu. Tadi dari hal yang paling kecil. Menghargai perbedaan, toleransi, mau menerima pendapat orang lain. Itu demokrasi sebagai sikap hidup. Sebagai penyelenggara negara juga demikian. Sebelum mengeluarkan kebijakan, maka dengarkan dulu aspirasi dari rakyat. Ini demokrasi sudah menjadi sikap hidup. Tidak cukup hanya berjalan pada level pemerintahan atau kenegaraan secara formal. Nah, kalau secara formal kan undang-undang dibuat, sudah dibahas pemerintah dengan DPR melalui tahapan tertentu secara formal itu sudah sah. Tetapi ternyata kurang mendengarkan partisipasi dari masyarakat, maka pemerintah itu berarti belum menjadikan demokrasi sebagai sikap di dalam hidupnya. Kurang sensitif dengan masyarakat. Ya, apa saja nilai-nilai demokrasi yang menjadi sikap hidup? Misalnya,
penyelesaian pertikaian secara damai sukarela. Ini penyelesaian secara demokratis, tidak dengan kekerasan. Jadi kalau ada pertikaian, selesaikan secara damai, sukarela. Ini menunjukkan nilai-nilai demokrasi yang menyatu dalam sikap hidup setiap individu. Menjamin perubahan secara damai dalam masyarakat yang dinamis. Jadi kalau terjadi perubahan, itu perubahannya dilakukan secara damai. Tidak dilakukan dengan kekerasan. Misalnya ingin mengubah murid-murid di dalam sekolahan menjadi lebih pandai. Maka untuk mengubah itu dilakukan dengan damai, tidak dengan kekerasan, diserap, dipukul, dan seterusnya. Itu tidak mencerminkan nilai-nilai demokratis. Jadi mau mengubah dari yang bodoh menjadi yang pandai, yaitu harus dilakukan dengan damai. Seperti perkuliahan yang kita lakukan. Akan mengubahkan mahasiswa menjadi berpengetahuan lebih baik, bersikap lebih baik, dan dilakukan dengan damai. Karena perubahan itu meniscayakan harus ada. Pergantian penguasaan secara teratur. Jadi penguasa itu berganti secara teratur sesuai dengan periodisasinya. Artinya apa? Tidak digulingkan dengan cara-cara kekerasan. Tapi kalau terjadi penggulingan, maka penggulingan secara konstitusi. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu masih sesuai dengan aturan, kalau sesuai dengan konstitusi. Penggunaan paksaan sedikit mungkin tadi. Paksaan itu mestinya diminimalisir mungkin dalam sebuah masyarakat yang demokratis. Jadi terhadap anak, terhadap murid, terhadap orang lain, sedikit mungkin digunakan paksaan. Karena apa? Nilai-nilai demokrasi menghendaki adanya kesadaran bagi individu untuk berubah. Jadi kalau ingin misalnya membuang sampah pada tempatnya, dibangun kesadaran mengenai pentingnya membuang sampah pada tempatnya, dikurangi adanya paksaan yang di dalamnya itu mengandung sanksi tertentu. Pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman. Jadi menghargai adanya keanekaragaman. Mahasiswa misalnya kan dari berbagai daerah menghormati, diakui memang ada keragaman terkait dengan itu. Ada yang hitam, ada yang putih, dan seterusnya, pendek, tinggi. Itu tidak kemudian menjadi bahan melakukan bullying. Nah, bullying itu berarti pada dirinya tidak ada nilai-nilai demokratis. Karena tidak mengakui, menghormati keanekaragaman. Karena manusia itu berbeda-beda. Penegakan keadilan. Jadi dalam hatinya itu adalah sikap adil. Sehingga kalau dalam diri seseorang sudah terpatri nilai-nilai demokrasi, ketika ada ketidakadilan maka hatinya akan bergejolak. Memajukan ilmu pengetahuan. Karena di dalam mengimplementasikan demokrasi atau menanamkan nilai-nilai demokrasi itu memerlukan adanya kemajuan ilmu pengetahuan. Makanya semakin tinggi ilmu pengetahuan seseorang, maka dia akan semakin demokratis mestinya. Semakin tinggi keilmuan suatu bangsa, semakin canggih bangsa tersebut, maka nilai-nilai demokrasinya menjadi semakin baik. Di barat misalnya nilai demokrasi sudah semakin baik seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Kemudian pengakuan dan penghormatan atas kebebasan yang bertanggung jawab. Jadi bebas orang mau ngapain. Kita harus mengakui, menghormati. Tetapi kebebasan itu bertanggung jawab. Tidak boleh merugikan orang lain, tidak boleh melanggar norma-norma agama. Yaitu kebebasan yang terbatas, tidak bersifat mutlak. Artinya kebebasan yang bertanggung jawab tadi yang membatasi pertama hak orang lain, yang kedua adalah nilai-nilai moral yang salah satunya bersumber dari agama. Ini nilai-nilai demokrasi sebagai sikap hidup.